Saya yakin kau langsung berak di celana kau. Enggak, dokter Aka udah di atas Bang Sedlek. Iya, oke, silakan yang lain Gini, turun. Biar aku Bang sama dokter RBN, Bang Aka RBN, bertiga. saya menjamin mereka nggak akan bersuara. Oke, Ustadz saya Rita sama masih dokter paham. Akal. Silakan. Oh. Saya mau moderator. Udah turunkan Bang Alif, aja. Ustadz Alif, Jadi moderator, jangan salah Ustadz. ngoceh-ngoceh. Izin sholat kalau dulu nggak ya, siap. maghrib di sini. Iya, Izin gantian sholat dulu. Ustadz ya. Iya, Ustadz gantian. Saya Iya. standby dulu menjelang Ustadz Alif sholat. Bang Oke, Bang jadi kita Ayubi sudah jelaskan udah ya. maghrib sana Bang? Sudah kita jelaskan. Jadi kalau saya kesimpulannya gini, saya lebih bagus mengikuti Yesus yang mati dengan cara yang tragis. Dia terhukum bukan karena dosanya untuk menanggung dosa, daripada ikut manusia yang mati karena ada pengaruh seperti tadi. Dan tidak berdampak apa-apa bagi keselamatan pengikutnya. Saya ikut Yesus karena kematian itu memang tragis tapi berkuasa menyelamatkan. Ustadz Wafi, Dampaknya- monitor Ustadz Iya. Wafi. Dampaknya barusan itu, Kematian maksudnya yang- yang ngasih racun langsung mualaf itu. Percaya Ustaz kalau Ya Wafi. nggak apa-apa, dia mualaf itu Monitor, karena apa Ustaz. nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalian akui kan ada pengaruh racun itu toh. Nggak Atau apa-apa. gini Ustadz Wafi aja. udah bentar Bang RBN. Ustadz Wafi udah sholat maghrib Ustadz. Apa? Nggak apa-apa. Udah nggak maghrib di apa-apa. sana. Sudah dari tadi. Oke Ustadz, oke Oke. ya Pak Ustadz. Jadi Ustadz Wafi saya juga mau maghrib ini. Jadi saya ini sama Ustadz Wafi aja. Saya, Oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini aja, Oke. kita biar ngomongnya gantian. Mungkin ada teman-teman yang bisa timer. Kita tentukan temanya dua arah. Ini kan ada Ustadz Alif. Saya sebenarnya enak ditanyain. Cuma tadi kan si Ustadz Alif kan framing. Saya sudah jelaskan ada data kok. Data saya ada, penjelasan saya dengan beberapa data ada. Cuman karena kemampuan membacanya si Alif ini kan kurang. Karena biasa dia membaca, menghafal, memahami tidak. Kok Kan nggak malah biasa nyerang dia pribadi? analisa teks. Iya. Jangan nyerang pribadi lah. Kita ilmiah Bukan, saja. memang ya kok dia analisa teksnya sangat jauh di bawah harapan. Nah, begini. Anda itu mungkin berpendapat ya, kalau Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhan. Nah, itulah kesalahan. Enggak setara, bro. Enggak setara. Jangan bilang setara. Enggak ada hubungan, Nah, bro. Anda menuntut kematiannya itu jawabannya harus berpengaruh. Nah, nanti ketika berpengaruh, itu akan Anda framing kan seperti itu. Nabi Ya Muhammad kan itu dikatakan bicara dalam- data, bro. Tunggu dulu. Ya bicara Saya kan- data aja. Kalau memang ada dampak kematian Nabi Muhammad bagi keselamatan orang Muslim, datanya di mana? Enggak apa-apa. Kalau Begini. orang Kristen jelas tadi kan, kematian Yesus itu untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ada datanya. Oke. Kalau memang kematian Iya, kan aku Yesus ada itu kasih untuk data. menghapus dosa, sekarang begini. Membebaskan manusia dari kutuk dosa, bukan menghapus dosa, bro. Ya, pernahkah Yesus itu mengajari dosa waris? Loh, dosa waris itu apa dulu yang kau pahami? Kan itu dulu. Nah, dosa waris itu dipahami oleh teman-teman Kristen yang pernah saya temui adalah dosa yang diperbuat oleh Adam yang kemudian menjalar ke semua umat sampai detik Nah, ini. ke itu semua manusia. salah itu, kurang tepat, bro. Jadi dosa itu kan hamartia. Hamartia Oh, itu berarti artinya salah. melenceng dari tujuan Allah. Nah, berarti Iya, bahasa- salah semua ya orang Kristen yang mengatakan seperti itu Bukan, ya. kamu yang salah. Itu Iya, sesuai kamu yang dengan salah. data dari orang-orang Kristen. Iya, saya Semuanya oke, dikatakan. nggak pernah aku diajarkan kayak gitu, bro. Nah, beda Mungkin berarti kamu beda nggak aliran. tahu. Iya, jangan. Oke, sekarang saya kasih tahu, bro. Pak Dosa Erben, itu, punten, iya. Pak Erben, bentar. Bang Naja tadi nanya, apakah Yesus ada mengajarkan itu? Ada, Bang. Di Roma 5 ayat 12 dikatakan. Itu Sama Paulus. seperti loh, Yesus gini, Bang. yang saya minta itu Yesus. Mengajarkan ke seluruh murid. Kalau Roma, Mbak Agatha, Ini, dengerin itu kan dulu. Anda Paulus. kan nggak tahu nih Alkitab. Saya yang lebih tahu. Farida, Dengerin dulu loh. Saya setiap menjawab kenapa kayak gini sih? Farida, kalau Diskriminasi. ngomong Diam Yesus dulu dong, pasti Alif. Matius, Markus, Diam dulu, Lukas, dan diam dulu, Yohanes, diam dulu, bukan di diam Roma, dulu. Farida. Diam dulu. Bisa ngedengerin nggak? Ini host bisa ditertibkan. Iya, Itu iya, iya. Lanjut, gimana lanjut. nih, Nggak fair Farida loh nih? kayak gini. Iya, Oke, iya. oke, iya. Iya, oke, Kenapa saya silakan. katakan, apakah Saya mau maghrib loh Yesus- soalnya. Iya. Apakah Aduh. Yesus mengajarkan itu? Iya, di dalam Roma, di Ibrani juga dikatakan. Karena dosa satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Ajaran Rasul Paulus ini diterima dengan rasul-rasul yang lainnya dan tidak ada yang membantah. Jadi jangan dibilang ini bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1 juga dengan tegas dikatakan, "Jadilah pengikutku karena aku adalah pengikut Yesus." Apa yang diajarkan para rasul itu yang diajarkan Yesus. Jangan gitu dong. Saya lebih tahu apa ajaran Kristen dibanding kalian.
Jangan Oke. framing gitu. Oke, aman. Jadi apakah Aman. Yesus mengajarkan? Iya. Itu dengan tegas. Iya, oke. Sudah ya, Mbak Floridina ya. Farida apa Floridina? Jangan kayak gitu dong. Nama saya itu Agatha. Iya, Farida. Iya, ya, iya, oke, ya. Jangan gitu, Ustaz Wafi. Iya, nama aslinya Farida Oke, kok. oke. Nama aslinya Enggak, Farida enggak. kok. Kalau bisa Udah, kalian buktikan ya. sudah. Oke. Jangan Oke, ya, bilang jadi nama bukan saya. namanya Agatha. sekarang saya Yang, kasih yang tahu diminta saya Kalian itu, nih. Mbak. Iya, definisi yang- dosa yang- itu. yang- Oke, Ustadz Oke. Alif. Tunggu Apa dulu, Ustadz saya Reza? mau nanggepin Mbak Floridina, Mbak Agatha. Jadi Jangan gini. gitu dong, Floridina dong. Anda Ustadz kok bahasa Anda kayak Oh, saya lupa. Apa Ah. tadi saya Bukan, ikut Mbak Ustadz Agatha. Wafi, bukan Flor. Farida. Oh, Farida. Farida. Tidak ada, Pak. Bang Alawi, Bang Farida. Al, jangan gitu, Bang Al. Bukan itu, Udah jangan lah. bikin dong. Ya, Yang nggak, tidak nggak, nama nggak, saya oke. kok kalian bikin Oke, nama oke. saya. Kalau saya Ya, bilang ya. monyet kan nggak enak kan? Nah, Ya, Iya, ya. oke. hati-hati ya. Ntar, diam dulu. Gini, ya Mbak Agatha. Jadi begini, yang saya minta itu Yesus sendiri yang pernah mengajarkan. Kalau masih menggunakan tangannya Paulus, berarti kita harus ada data bahwa Matius Yesus 28 pernah ayat ngajari. 20, Pak. Bang Najib. Tunggu dulu. Tadi sampai dipotong nggak mau. Iya, itu jawabannya. Kalau kau minta omongan Tunggu Yesus, dulu. kan? Omongan Yesus tuh. Bacalah. Tunggu baca, dulu. baca. Ini tadi dipotong nggak mau. Giliran saya ngomong dipotong-potong. Gimana sih? Gini loh, Mbak Agatha. Jadi ketika sampean menggunakan tangan Paulus ya. Nah, Paulus ini kan memahami konsep Yesus ini kan tidak dengan pakai Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tidak pakai itu. Dia punya Injil lain kan begitu. Nah, sehingga ketika Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 12, itu satu-satunya ayat yang sangat krusial ya, yang sering dijadikan dalil, inilah data mengenai dosa waris. Roma 5 ayat 12, saya ingat itu. Nah, kemudian ternyata setelah kita buka di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini, ya, ternyata tidak ada perkataan Yesus mengenai dosa yang menjalar dari Adam, itu tidak ada. Matius itu tidak membahas tentang dosa yang menjalar dari Adam, Mbak. Nggak ada. Gitu, Mbak agak ya. Nggak ada, Anda nggak menjelaskan apapun karena saya yang lebih tahu. Mana ada Itu, keterangan Yesus ya. itu menjalar dari Oke, saya Adam ke jelasin, semuanya. Saya jelasin. Kenapa saya katakan ajaran Rasul Paulus itu ya ajaran Yesus? Karena memang semua Rasul itu pun mengatakan bahwa mereka itu menerima ajaran itu. Loh, kalau nggak menerima ajaran itu, bagaimana mungkin para rasul itu bersama-sama dengan Rasul Paulus? Bahkan mereka bersalaman dengan ketiga soko guru. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ini perkataan Yesus langsung kepada Iya, gak nyambung kan? Apa kaitannya sama dosa waris? nyambung, ini para rasul yang ngomong. Dan Kaitannya sama dosa waris apa? Loh, kamu kan nanya, itu bukan ajaran Paulus. Saya jelaskan, ajaran Paulus ya ajaran Yesus. Ajaran yang didapat dari Rasul Paulus itu Mana dari para Paulus pernah rasul. ngajari Yesus dosa yang menjalar itu mana? Makanya saya bawa itu. Rasul Apanya Paulus yang itu dibawa? mendapat ajaran. Oke, dengar ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak ada, kita sama-sama tahu Rasul Paulus itu ahli Farisi, ahli Taurat. Ya, bahkan di Iya. dalam Mazmur Daud ini saya kasih tahu. Bahkan Daud mengajarkan apa? Di dalam dosa aku dikandung. Benar nggak Pak Erben? Keluarin dari Iya, yang katakan Paulus orang Madura siapa? Dengar dulu, Farisi dengar dia. dulu. Terus. Lo kamu kan nggak tahu apa-apa, jangan framing. Kamu nggak tahu Ya. Alkitab. Kamu bukan orang Yuk. Kristen, kamu orang Islam. Nggak mungkin kamu menjelaskan iman saya. Saya Hmm. kasih tahu kamu. Kenapa saya katakan Rasul Paulus itu mendapatkan ajaran itu dari Yesus? Karena di dalam Mazmur, Daud juga sudah mengatakan itu. Di dalam dosa aku dikandung. Dia ahli Taurat. Tentu dia dipakai oleh Tuhan. Dan ajaran yang diterima oleh orang Yahudi, itu ajaran yang sama adalah pemberian dari Yesus Kristus, prainkarnasinya. Jadi kalau kamu mau framing ajaran Paulus itu bukan ajaran Yesus, tentu para rasul pasti akan menolak dia. Ya buktikan saja, Yesus pernah apa ngajari dosa buktinya? yang menjalar itu Ini mana? kanonisasi Alkitab ini bukti Fred. bahwa Rasul Paulus itu ajarannya diterima seluruh gereja, seluruh Eh. orang Kristen. Lo Bro. kok ketawa, kamu nggak tahu Bray. apa tentang iman saya. Yang saya tanyakan Kamu itu, jangan Yesus framing. pernah ngajari dosa yang menjalar dari Adam ke Paulus itu mana Iya dong, ayatnya? iya dong. Menurut Anda, ketika Mazmur menuliskan itu,
Yang Itu ditanya dari siapa? ayat Ya Farida. dari Tuhan. Aduh Farida ini nggak Loh, kalian nyambung itu nggak Farida ngerti ini. apa-apa. Kalian itu nggak ngerti apa-apa. Farida. Dengar ya, kenapa saya katakan itu? Bahkan ketika Yesus menjanjikan, dia Apa sih? jangan Saya di-mute tanya dong. itu Jangan ayat di-mute dong. mengenai Yesus mengajari kepada Buka, Pak. Makanya Paulus buka, ya Pak. dosa yang menjalar Makanya dari Adam buka. itu mana yang Makanya diajari buka dia? Matius 28 ayat 20. Lu kamu ini buka. Itu saya bacain. Ini saya juga buka, ada kaitannya itu. Baca, coba baca. Coba baca. Astagfirullah. Ajarlah mereka. Itu perkataan Yesus kepada rasulnya langsung. Disuruh mengajar. Terus kamu mau nolak itu? Nih, saya buka. Ntar. Aduh, ini Mbak Agatha ini. Matius Iya, berapa? nanti Matius 28 ayat 20. Nanti juga saya tanya, hadis-hadis kalian itu di mana diajarkan Allah seperti itu? Apakah Allah menyuruh nuliskan hadis? Nanti kalian juga kena, Jong. Iya, gampang itu. Kalian kan tidak tahu apa-apa tentang iman kita, sama lah. Ya itu makanya, jangan framing tadi mulutmu. Nah, Matius 28 ayat 20 ya. Tunggu, ini perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Iya, itu perintah kepada murid. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai Amin. kepada Amin. akhir zaman. Mana dosa warisnya, Bray? Lo ajaran itu ya masuk ke dalam surat Roma tadi, Broy. Yesus aja tidak pernah ketemu Paulus loh. Jadi gini aja bilang gini gitu dong. ya. Jangan bilang nggak Gini. ketemu dong. Kisah para Oh, rasul jadi- 9 jadi- jelas. Yesus datang. Jadi Agatha tadi Yesus sudah itu membuat mengutus. penjelasan dari ajaran Paulus yang diteruskan dari ajaran Yesus. Sekarang supaya kalian nggak mutar-mutar, Ustadz Naja, Ya. sekarang kita masuk kepada definisi dosa. Dosa itu artinya apa? Hamartia, melenceng dari tujuan Allah. Apa Ya. tujuan Allah bagi manusia? Tujuannya adalah manusia hidup kekal, manusia hidup sempurna, manusia bersekutu dengannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa melenceng berarti manusia tidak sempurna lagi. Yang kedua, manusia mengalami kematian. Yang ketiga, manusia diusir dari hadiratnya, dari Taman Eden. Yang keempat, manusia mengalami kodrat yang rusak. Manusia diperhamba oleh nafsu, dosa, oleh iblis. Itulah dosa. Melenceng Waris. dari kodrat Waris. semula. Waris Ya apa? dosa waris itu artinya itu. Dosa waris itu artinya dosa itu. Jadi waris Ben, itu artinya. aja dengan yang Arti saya waris jelaskan itu tadi. dengarkan. Mas Itu Nur, arti Bapak dosa. setuju, coba. Apa Oke, bedanya dosa sama yang itu saya arti dosa ya. Sekarang arti waris. Waris itu apa? Keadaan Adam dan Hawa yang sudah terusir dari hadirat Allah, yang diperhamba oleh dunia, yang mengalami maut, yang tidak berkuasa lagi, itu terwariskan kepada seluruh keturunannya. Sampai sekarang manusia mengalami maut, manusia terpisah, manusia dikuasai oleh dunia, dikuasai nafsu, baru manusia tidak sempurna naturnya. Itu terwariskan sampai sekarang. Jadi menebus manusia dari kutuk dosa artinya Yesus datang, manusia karena dosa terpisah dari Allah, Yesus datang mendamaikan. Manusia diperhamba oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis karena jatuh dalam dosa, maka Yesus datang memerdekakan manusia. Ya. Karena dosa manusia mengalami maut, Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Makanya kami mengikut Yesus yang mati, mengalahkan kematian itu melalui kebangkitan dan mulia, naik ke surga, menjadi jaminan hidup Mas yang Erben. kekal. Makanya Ini kalau Yesus arahnya itu kemana, Mas mati, Erben? Maksudnya tidak begini. bangkit-bangkit, dia menjadi fosil atau menjadi tulang belulang, kami tidak ikut Yesus. Nah, gini Mas gitu. Erben, maksudnya ayat yang mengindikasikan pengajaran Yesus mengenai dosa yang menjalar sampai sekarang itu di mana? Kan tadi sudah ditunjukkan Agatha datanya tadi. Ini apa Semua ini, Mas manusia Erben? Nggak berdosa nyambung ini. karena Adam. Tadi ada datanya tadi itu. Itu kan ajaran itu. Mazmur 51 ayat 7 coba. Kok ke Mazmur sih? Saya 51, tanya dalam Yesus, dosa aku Mas. diperanakan ada. Dari Taurat
Kok Mas Jadi Nur Ini masalahnya kamu kok tidak malah- menerima, bro. malah Itu aja. kabur kemana-mana. Yang Iya. ditanya Ustadz Wafi apa, dijawab apa. Loh. Farida, dengar. Oke, Halo. jadi sekarang jawabannya apa? Coba. Jawabannya Wapi apa? Loh kok malah minta jawaban ke saya? Saya kan bukan Loh, orang keres. bagaimana kalian mengatakan tidak ada jawabannya? Kalian tahu tapi kalian bilang kami tidak menjawab. Itulah kalian lucunya. Saya ini Ya nanya. udah, kami sudah jawab. Itulah jawabannya. Oh, Jadi berarti kenapa jawabannya apa alasan sesuai kalian keimanan, mengatakan tapi kami nggak ada tidak dalil menjawab? Begitu. Loh, dalilnya sudah dinyatakan. Masalahnya gini, bro. Kalian bilang kami tidak menjawab, tapi dari tadi kami sudah kasih jawaban. Katanya Neng Agatha ini Lucu kalian Matius itu. 28:20 itu dasar bahwa Yesus pernah mengajari dosa waris. Padahal di sini perikopnya saja sudah gak nyambung. Ya iya dong. Orang Kristen itu Oh, harus belajar gak nyambung dulu. gitu memang. Oh ya sudah. Loh, kamu yang saya kira Oke, kamu saya tahu kasih data ini. Tunggu. Saya kasih data ya. Mm-mm. Karena kalian minta. Coba Roma 5 ayat 12 sampai 18, Mazmur 51 ayat 7. Coba Dari 51 ayat Roma 7 ke baca. Mazmur ya. Mazmur dulu, Mazmur 51 ayat 7 coba. Iya. Paulus kan orang Yahudi. Ini itu dulu, itu Raja Daud yang ngomong itu. Iya, Raja Daud. Itu ajaran yang disampaikan wahyu kepada Raja Daud. Coba Mazmur 51 ayat 7 baca. Mazmur 51. Sesungguhnya Oke. dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu. Ah, itu Dari tadi udah Mazmur dibaca. berapa Mazmur? 51 ayat 7, Roma 5 ayat 12 sampai 18. Jadi sebelum Yesus hadir di dunia sebagai manusia, ajaran tentang hakikat dosa, keberadaan berdosa sejak di dalam rahim itu sudah ada. Ini saya baca ya, Mazmur 51 ayat 7. Kalau kita baca, baca. perikopnya itu berjudul pengakuan dosa. Nah, itu Untuk bacalah. pimpinan biduan, Mazmur dari Daud. Nah, ini untuk Ayat biduan. 7 langsung. Ya. Oke, terserah mau baca semua juga Bersihkanlah boleh. aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mana? Yang menjalar-menjalarnya itu Baca. mana? Loh, ayat 1 sampai ayat 7 itu coba ayat 7. Langsung ke 7. Coba. Ayat ini untuk biduan ya, kan ini untuk pemimpin Loh, biduan. Ya? mana ada kayak gitu cara belajar untuk biduan kau? Loh, ini ayatnya ini loh yang saya baca. Parah. Ini Mazmur 51 untuk Iya, pemimpin untuk pemimpin biduan, bukan untuk biduan, pemimpin. Iya, Artinya oh, kenapa? berarti pemimpinnya Mazmur itu kan biduan, ya? nyanyian. Jadi nyanyian itu ada pemimpin nyanyian. Itu artinya biduan, bukan Mbak biduan Agatha dangdut ini seperti termasuk biduan juga pantura. berarti Kau ya? pun. Oh, pemimpin Nggak usah biduan. lari-larian aja ya. Ya, untuk pemimpin tahu biduan. gitu. Ya, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia Ayat 7. menghampiri Betsheba. Sesungguhnya, baca langsung ayat 7 aja. Sesungguhnya Sebentar. dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 7 isinya begini, bersihkanlah aku Itu daripada 9. Alah, sakit jiwa ini orang. Oh, yang ini berarti 51 ayat 7 ini. Sesungguhnya Iya. dalam kesalahan aku diperanakkan, Iya, betul. Memang begitu cara membaca. dalam Dosa aku dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi yang Tek, tek, niru-niru tek, kayak tek, tek. kosidahan itu ya kalian niru dari kami. Oke, pas ya. Seperti itu Kristen itu. Nah, itu sejalan dengan Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Masuk Yesus berarti ya. Yesus kan dikandung oleh seorang ibu, berarti kena dosa juga di sini ya. Beda, tidak, Yesus Lukas. kan. Oh, beda. Yesus kan oleh seorang ibu Ini kok bisa tanpa diarahkan proses ke- seksual. Ah. Ini kok bisa diarahkan ke apa ya? Ke dosa waris itu dari mana nalarnya ini? Ya itu, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini mah apa ini? Gak nyambung ini. Ya kayak itu, menurut saya. artinya sejak di dalam rahim, manusia itu sudah memiliki kodrat dosa itu, kodrat keadaan yang tak dalam sempurna kesalahan itu. aku diperanakan. Loh, ini kan Iya. memang membahas biduan. Ya pantaslah dia salah dalam diperanakan. Udah ya, oke, saya sudah terjawab ya. Kan pimpinan biduan di sini yang dibahas. Ya betul lah, kalau dia itu beranak beranak itu karena kesalahan. Haleluya. Jelas Nah, sekali aja memang ini. mereka Pak RB. Kau Memang suka kayak gitu. kali kau sama Gimana biduan, sih? Ustaz. Agatha sebagai biduannya gimana ini? Maksudnya Nggak gimana? ada saya sebagai Oh, ini biduan. orang. Jangan- Oke ya. jangan kotor. Sekarang kami boleh bertanya balik sekarang? Oh bisa, monggo. Oke, pertanyaannya,
Aku salam dulu, tunggu aku salam dulu, tunggu. Oke, aku mau bertanya ya. Sabar, aku salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz-ustadzku, Ustadz Wafi, Ustadz Ali, Ustadz Waalaikumsalam. Abuya, Ustadz Al-Ayubi, dan Ustadzku semuanya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Waalaikumsalam, abangku. Oke, pertanyaan saya gini, Pak. Erben Pak jangan Ustadz kemana-mana ya, di situ aja, jangan turun ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Naja ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya gini. Ya. Orang Muslim berdoa untuk Nabi Muhammad selamat masuk surga, supaya nanti di akhir zaman kalian mendapatkan syafaat darinya. Itu yang biasa saya dengar. Tetapi pertanyaan saya adalah, Nabi Muhammad pernah berdoa untuk ibunya supaya dosanya diampuni, tapi Berdua? tidak diizinkan oleh Allah. Gitu ya. Berdua? Tidak. Iya, berdoa berdoa. supaya mamanya diampuni dosanya, tapi Oke. tidak diizinkan oleh Allah. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana nasib orang Muslim nanti jika dia pun berdoa untuk ibunya tidak dibolehkan? Bahkan pun ada kubaca data ayahnya katanya di neraka. Gimana itu? Oh, siap. Sudah, Mas Erben, saya jawab ya. Ya, itu aja pertanyaan saya, monggo bro. Oke, suatu saat ada sahabat ini bertanya, Mas Erben, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Nah, ayahnya dia ini kan kafir, bukan Muslim. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, di sana dalam teks aslinya menggunakan kata abun. Nah, abun ini bermakna paman. Kenapa saya katakan seperti itu? Tunggu dulu. Santai dulu, Mas Erben. Abun Nah, kok Pak? loh, ada loh, saya dalilnya ada. Abun kok Di dalam paman Al-Quran ya? malah dalilnya, ada perlu kamus itu. Contoh, Iya. nah ketika anaknya Nabi Ishak disuruh mengatakan aba kepada Nabi Ismail. Aba ini jamak dari abun. Aba. Nah, kenapa Nabi menjawab seperti itu? Nabi itu tidak ingin menyakiti hati orang itu agar tidak berkeluh kesah. Bahwa beliau mengatakan bahwa pamanku Abu Jahal ya, Abu Lahab, itu paman-paman Nabi yang kafir itu finar, juga di neraka. Tapi menggunakan konteks abun untuk menjaga hati si penanya. Itu ada saya dalilnya. Kok bisa abun jadi paman? Paman itu bukannya al-am? Al-An'am itu Udah ganti, beberapa Pak hewan. Erben. Udah ganti Pak Erben. Aku nggak bisa An'am lagi lah. itu beberapa hewan, benar. Abun. Abun itu kan Gimana contoh sih? kalau kayak di apa ya, di ortodoks itu kan abuna. Abuna Apa itu itu artinya? Apa itu bapak. artinya? Kok abun bisa jadi Entahlah, Pak paman? Erben. Setahu saya paman itu al-am itu. Loh, Aduh, aku nggak Iya, bisa Mas lagi Erben. ngomong apa-apa sama Mungkin kamu. dikira, Nggak ya, sanggup mungkin aku dikira. kau. Gini, Kau Mas Erben. asal bunyi aja kau. Masa abun itu justru di bawah itu ayah kandung. Dengarkan dulu. biar dengarkan dulu. dulu Mas Erben. Abun itu aku cek ini di kamus, paman itu al-am. Erben, Bukan dengarkan abun. dulu biar Amun itu selesai. artinya paman dari satu ayah dan satu ibu. Paman dari jalur ayah itu am namanya ya. Tapi kalau Ya, paman sanggup dari lagi menghadapi jalur kaum Nadia. Mohon ibu, maaf. Erben, namanya cukup. kholah. Tunggu dulu lah. Udah. Pak Erben turun aja Pak Erben. Udah gimana Tunggu kok belum dulu. selesai Aku nggak sanggup lagi ya. Kamu itu muter apa? Masa kau bilang abun itu artinya paman? Coba lihat Dengerin kamus dulu, Arab yang kau pakai itu Jangan di mana dulu. tuh? Abun Nah, paman. ini, tar, ini saya buka ya. Kamus Arab dong. Iya Kamus Arab. Iya, masa kamus Yunani gimana? Coba lihat Jangan turun kamusnya itu dulu abun ya. itu kok bisa paman? Jangan turun ya? lah. Nah, nih. Dibesarin host, dibesarin. Waduh. Nih. Tunggu, hostnya lagi nge-lag. Ustaz Tafi, tunggu, hostnya lagi nge-lag. Moderator, tunggu Ustaz. Moderator yang di bawah, tolong digedein Ustaz Tafi dong. Oh, aku sendiri yang moderator. Nah, ini ya. Tunggu, aku gedein Ini Ustaz. website resmi orang Arab, bukan milik orang Indonesia dan ini milik agama Islam. Loh, gimana?
Nah, ini ya. Ini web. Loh, gimana sih? Ada dua Host? itu yang Tunggu, membesarkan satu. berarti host sama moderator Abun itu sama-sama kok bisa jadi membesarkan. Nah, paman ini ya. Ma'anil ab. Ya Allah. Loh. Gimana sih? Tunggu Sat, tunggu. Yang bawah nggak usah dibesarin ya. Yang bawah Ini host- nggak usah hostnya dibesarin ya. kena- Udah, kena udah. dulu ya aja dalam ini. bahasa. Aku buka dulu ya ini. Ya. Itulah RB. Ma'anil ab. Yang lain diam dulu. Saya Muslim sahib Rabi. Ma'anil ab, beberapa makna al-ab fil Quran, di dalam Al-Quran. Arba'atun, ada 4. Ini ya. Ma'anil ab, makna ab fil Quran, di dalam Al-Quran itu arba'atun, ada 4. Yang pertama al-walid, bisa bermakna orang tua. Yang kedua al-am, am ini kata kamu ya, yang bermakna paman. Kemudian al-jaddu, bermakna kakek. Nah, kita lihat. Ma'anil ab fil Quran, beberapa makna kata al-ab di dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna walid, bermakna orang tua. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ummihi wa abih. Surah Abasa ayat 35. Dan ibunya dan ayahnya. Kata ab, abih, abun, bermakna walid ya. Wa ummihi wa walidihi. Maksudnya artinya ibunya dan orang tuanya. Ada juga yang bermakna al-jaddu. Nih, al-jaddu itu kakek. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, millata abikum Ibrahim. Surah Al-Hajj ayat 87. Agama abi kalian, ayah kalian, kakek-kakek kalian, yaitu Ibrahim. Ini bermakna al-jaddu, kakek. Karena Nabi Ibrahim itu jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka abin bermakna kakek, bukan bermakna ayah. Kemudian ada abun bermakna al-am, bermakna paman. Oke. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ustadz Ta'ala. Alip, coba kau buka dulu ini Ustadz Tunggu dulu, Najah. belum selesai saya jelasin Sahih ini. Muslim 302 coba. Sahih Muslim 302 coba. Jangan khotbah. Coba. Sahih Muslim 302 coba Pak Ustadz. Ta'buduna min ba'di. Oke, Pak Ustadz. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah. Itu jadi ini ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al maut Pak idh Ustadz, qala li banihi, Pak Ustadz, ketika boleh langsung Ya'qub ke hadisnya mengatakan aja, Pak kepada Ustadz. anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Ya'qub ya. Nabi Ya'qub berkata kepada Pak Ustadz, boleh langsung ke hadisnya aja, Pak Ustadz. ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu, maka anak-anaknya Nabi Ya'qub mengatakan, na'budu jangan ilahaka, khotbah, kami Ustaz. akan Jangan menyembah khotbah. Tuhanmu wa Bukan ilaha hadisnya. abaika. Jangan khotbah. Bukan Kok Gimana? malah dibilang Berarti ada khotbah? dalil ya? Itu dijelaskan Ah, makna nggak enak, kan? akun Tadi itu. kan- Aduh. Nggak enak. Farida. Udah Farida diam dulu. Dikira saya tidak punya dalil gitu loh. Dikira saya tidak punya dalil. Aku langsung ke hadisnya ya. Coba. Iya, Ini Pak Ustadz ya. Kasih kalau Iya. bahasa dulu bro. dibaca baca Iya bahasa iya. Arabnya. Nanti saya copy nanti bahasa Arabnya ya. Enggak, dibaca aja Nggak bahasa Arabnya, usah. bro. Lu kok enggak Nanti saya usah? panggil Usah. nanti yang bisa bahasa Arab lari. Usah Dulu, aja, bro. dengarkan ya. Usah aja, bro. Usah. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Bro, Perhatikan usah ada satu aja. kata bapak di sini ya. Beliau menjawab, dia ada di dalam neraka. Ketika laki-laki memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Di sini ada kata 3 bapak. Pak Jadi RB, di sini coba itu yang syarat menerjemahkannya 3 lebih bodoh bapak di sini daripada itu Naja. yang mana di sini bisa diartikan paman? Kok bisa artinya di sini kok Farida bapak diam bro? dulu Coba. Farida, biar Silakan. diselesaikan sama si Naja lebih Ruben. berotoritas. Ini saya kalau lihat di apa nih kamus ya, mana kamus? Diam Ya kok dulu. kuntilanak sih kalian itu gimana sih? Nggak Gini hormat Erben, kalian sama aku wanita. sebelum ini ya, aku izin host aku Ini, izin bentar ini. ya. Bentar Iya, Erben, bentar. bentar. Aku Ini izin bentar. Kak, saya Itu sudah kamu pakai salah. kamus ya. Aku Apa itu? izin Itu bentar. Google Translate.
Iya, Google Translate. Yeay. Bro. Di sini bahasa Arabnya, lihat ini ya. Google Ketawa, bro. Translate. Di sini ada kata abi. Abi itu kan bapak itu. Kucluk. Tulisannya sama ini. Ini tulisannya sama. Ya, tulisannya sama juga. Berarti cuma memiliki Masa- satu arti ya. Ini ayahku, ayahmu. Jadi ayah di sini di dalam kata ini kan ada 3 kata abi itu abi. Bani terjemahan. Diartikan semua ayah gitu ya. Jadi alif itu saya nggak ngerti kau belajar Arab dari mana kok bisa jadi ayah diubah jadi paman. Kang Ardiansyah itu ayahnya huruf besar huruf kecil. Coba ayo. Ayahku dan ayahmu Nah, ada di itu. dalam Itu abi. ayahnya huruf besar semua nggak? Itu ayahnya huruf besar semua nggak? Saya berterima kasih sama Ustadz Naja, jawabanmu sungguh sangat memberkati saya. Enggak, itu ayahnya kasih. itu loh, bro. Ayahnya itu huruf besar semua Enggak, enggak? saya nggak mau ladeni kamu nggak ada ilmu. Iya, karena Bang kamu nggak Ardian, bisa jawab cocok. pertanyaanku, makanya kamu lari-lari terus. Oke Ini saya ya. kasih tahu cara, Mas Jangan Erben. lari, Ben. Gini, Mas Erben, saya kasih tahu cara kalau hadis ya, kalau nanti ke depannya kalau mau bertanya hadis kepada umat Islam itu begini caranya. Ini saya buka dulu ya. Ini nanti Anda ketik ya. Ini saya kasih tahu caranya biar nanti lebih berbobot pertanyaannya dan carilah pertanyaan yang sulit nanti. Nah, ini ketik Buktinya dari di tadi kau nggak jawab, gak parah lu. lah. Tadi kan ada itu Ustaz. jawaban saya. Abun bermakna Udah lah, Pak paman. Ustaz, ah. Gimana sih? Nah, ini Oke. sampai ketik maktabah Oke, ya. Sampai ketik maktabah. Tunggu dulu tentang hadis Jangan tadi. kabur Erben, jangan kabur. Hadis tadi itu akan saya Biar jawab diajari nih. dulu. Nah, ini ya, ketik maktabah yang paling atas ini ada ini kata bahsun. Nah, ini namanya maktabah syamilah. Lalu ketik tentang hadis tadi. Nah, nanti keluar semua hadis Rasulullah itu ada berapa jumlahnya itu nanti. Nah, kemudian ketik di sini. Ntar biar cepet. Inna abi wa abaka finar, kan begitu ayatnya, anunya hadisnya. Inna abi wa abaka finar. Finar. Oke. Ini ya. Inna abi wa abaka finar. Cari yang hadis ya, syarhul hadis. Kutubus sunnah syuruhul hadis. Nah, bahthu, cari. Ini keluar semua kitab nanti ini. Wah, ini banyak sekali ya. Syarhu Sunan Abi Dawud, Ikmalul Mulk bi Fadailil Muslim. Nah, kita ambil satu dari Sunan Syarhun Nawawi ala Muslim, inilah. Treat. Oke. Pak Ustadz, Nah. ini saya mau nanya ya Pak Ustadz ya. Ketika tunggu, ada Mbak. seorang penanya Mbakku. sama Nabi. Jangan Iya, dulu Mbak. dulu. Farida, Bentar, Farida dulu. kebiasaan ini. Dia pingsan, Ustaz. Dan jadi dia pingsan. jawabannya apa Pak Ustaz? Jawabannya apa Pak Ustaz? Aku ini Pak Ustaz? butuh ini kayak begini nih. Ini kuliah gratis ini. Lanjut Ustaz. Lanjut kuliah gratis Nah. ini. Lanjut. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Perkataan Bukan, seorang itu laki-laki tidak yang menyentuh mengatakan esensi wahai pertanyaan. Rasulullah, aina abi, laki-laki kan bertanya tuh, di mana ayahku? Abi, Qala abi. benar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nabi jawab nih, sesungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Fihi. Pak Ustadz, Tunggu kira-kira dulu. jawaban Nabi Fihi, benar di nggak? dalam hadis Masa? ini annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka. Ya, Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan Mau tidak tanya, akan Pak Ustadz. bermanfaat Pak Ustadz. bagi dia Pak kerabatnya. Ustadz, aku mau tanya, mana di situ huruf Ini belum dijelaskan. Ini belum beres. Erben lu diam dulu. Ini ilmuwan buat gue, bukan kata buat pamanku ilmu. dengan kata ayahku Kalau mana lu di ada situ? ilmu nggak apa-apa, ini buat gue. Dasar Kristen ini ya. Si Erben sama si Farida. yang Diam ditanya dulu. Bapak? Aduh. Ditanya Ini Bapak, kok di- Farida, aduh. emangnya Nabi nggak ngerti? Diam dulu. Ini Yang bukan buat ditanya lu, paman, tapi masa buat yang di bawah ditanya juga. Ini bukan hanya buat lu, tapi bukan buat gue, buat Nanya yang di bawah. Ini kuliah gratis, ini pelajaran Si ini. Lanjut, penanya Ustaz. nanya ayah. Maaf, Masa dijawab? Apple to Kata- apple. Udah lanjut, Ustaz, lanjut, ya? Ustaz. Mute, host, mute. ini aku di mute terus. Oke, kita turun Agatha ya. Thank you. Dede kabur. Aku di mute. Kabur lu, Makanya aku di sini. Oke. Pak Naja. Oke, Pak Naja. Mau Pak
Pak Naja. Si Farida. Kemana Oke, Farida? Pak Naja. Bentar, Pak Naja. Pak Naja, aku mau lihat dulu. Kabur ini Kata gimana ini paman kabur dengan Ben kata ini? ayah di situ mana, Pak Naja? Mana Ben? Coba kata ayah dengan Makanya kata kan kalau paman saya itu yang mana? menerangkan itu, kalau saya menerangkan Coba, itu didengarkan coba dulu. dibesarkan Tadi- dulu. tadi Ini kan kata Pak- paman, hurufnya ini kata ayah, hurufnya ini. Coba tunjukkan dulu, Pak. Coba di hadis yang tadi itu coba. Udah itu makna ayah dan paman itu. Bukan. Coba lihat huruf Arabnya, pasti masa paman dengan ayah sama artinya. Loh, Coba lihat dulu hurufnya. di dalam Al-Qur'an itu kata abun itu Itu memiliki bukan beberapa Al-Quran, makna. Pak Ustadz. Ini itu hadis yang saya akan tanya sama kau, bukan Quran. Semua bahasa Arab itu rujuknya Coba. Quran, Mas Erben, gimana? Sahih Muslim 302. Coba dulu Pak Ustadz tunjukkan kata paman di situ mana, kata ayahku di situ mana. Coba. Aduh, gimana Mas Erben? Silakan, Pak, silakan. Tadi kan Monggo, sudah saya monggo, jelaskan Pak. satu kata di dalam Coba bahasa tunjukkan Arab itu dulu di bisa situ mana bermakna kata banyak, Mas paman, Erben. mana kata ayah, itu aja. Huruf Arabnya ini kata ayah di sini, ini kata paman di sini. Coba. Apanya? Dari tadi sudah saya jelaskan. Sahih Muslim 302. Bedakan dulu kata ayah dengan kata paman. Coba, yang mana? Erben, Al-abu itu punya dua makna, Mas Erben. Bisa ayah, bisa paman. Udah, aku mau kau tunjukkan dulu huruf Arabnya paman dengan ayah. Itu Ini mau doang. framing ini aslinya ini. Coba silakan Kabur Pak gitu Ustaz. ya. Monggo. Kata paman dengan kata ayah dalam teks itu mana? Boleh, silakan. Maksud tadi sudah dijelaskan kok. Enggak ada penjelasanmu. Saya hanya tanya, kata ayah ini dia kata ayah, kata paman ini gitu. Lorawapi, bentar ya, itu bermakna mustarak ya Ustaz ya. Tarok, dia dapat. Oke, silakan tunjukkan Pak Ustadz. Mana di situ kata ayah, mana kata paman? tasyakukun taho. Itu silakan. Sahih Muslim 302 pakai hadis soft saya, hadis soft. Atau mungkin Ardian saya bisa tunjukkan, Bro. Kata ayah dengan kata paman dalam teks itu bedanya di mana? Coba. Itu Erben, aduh si Erben Loh, ini itu satu katanya sama, Mas Erben. Ngapain ditunjukin berbeda? Itu sama menggunakan alif dan ba. Aduh, aku tanya apa, putus ya, jawab Arben ini? apa gimana sih? Bentar sebelum Ya, karena Ustaz kamu nggak Wafi paham apa itu menjelaskan mustarok, ulang bro. ya, sebelum Ya, Ustaz nggak Wafi ada di situ menjelaskan ulang, mustarok, aku izin bro. bentar, Coba. Ben, aku izin Aku mau bentar ya. tanya, di Aku situ izin bentar, perbedaan Ben. ayah dengan bahasa Arab di situ. Itu namanya ilmu bahasa Arab. Itu namanya ilmu bahasa Arab. Namanya itu mustarok. Satu kata. Ilmu bahasa Arab kayak gitu. Satu kata itu mustarok, Bro. Satu kata itu bisa mempunyai makna yang banyak. Jadi Nggak katanya ada tuh kayak sama. gitu, nggak mungkin artinya langsung dari ayah jadi Nggak mungkin. paman. Gimana kok mau bikin bahasa sendiri dia? Nggak bisa. Coba. Nih, Coba Ben, dulu nggak bisa, kamus gimana Arab sih? paman Kasih artinya datanya, apa? Ben, Coba. pahami, Coba Ben, paman kasih dalam bahasa datanya. Arab kamu sekalian coba. Aku perlu cari kamus, Pak. Ben, saya kasih datanya, Ini dengerin bodoh ya. bener ya. Coba. Saya pikir Kamus S2 Arab paman beneran mana? loh. Coba tunjukkan dulu Bapak. Kata Stellar loh ini. Coba. Sahih Muslim 302 Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini. Sahih Muslim 302. Ini al-ab ini kan bahasa Arabnya ini loh. Loh, yang itu kok tanda kurung? Nggak ada tanda kurung. Astagfirullah. Ini menjelaskan makna al-ab. Nggak ada Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Coba pakai dulu kamus Arabnya Pak Ustadz. Kamus Arab. Saya mau lihat dulu bedanya ayah dengan ayah dengan paman. Ini. Baru kali ini ku dengar ada bahasa Arab ayah dan paman sama Pak Ustadz. Coba yang ini Pak Ustadz, aku tunjukkan hadisnya ya. Ini aku kasih kolom besar. Biar aku tahu. Ini malah aku tahu ini. Di mana di sini kata Apa bedanya paman? dengan Di ini, Mas mana Erben? Ini ada kata? tanda Aku kasih di kurung kolom katanya. besar Pak. Coba kata paman di sini mana? Bapak yang mana di sini? Ini bapak. Ya bapak itu bermakna paman, makanya jangan modal terjemahan. Mana ada bapak paman? Paman itu tadi kulihat di Google bahasa Itu Arabnya. makanya itu Al-Am pakai itu. bahasa Arab, kuclu. Kuclu. Kalian kok takut? Ini kasih di kolom besar dulu. Apa? Host Itu kasih kan di kolom bahasa besar dulu. Arab. Abun itu bisa Kasih di bermakna kolom besar dulu, paman. Bro. Aduh. Mana sih? Ini nih. Yang mana di sini kata ayah ini? Ayah di sini mana nih? Ini yang mana di sini kata bapak? Mana kata bapak di sini?
Sejak kapan Google Coba. Translate jadi kitab Coba yang mana di sini kata ayah, kata paman? Coba Pak Ustadz yang mana? Sejak kapan Google Translate jadi kitab Jurmiyah itu kapan? Ini enggak apa-apa ini nih. Aku mau lihat huruf Bapak di sini mana Pak Ustadz? Coba yang ini kah? Enggak tahu aku mana. Yang mana? Tahu lah Mas Ben, sampai Sesungguhnya bapakku atau pamanku mana di sini paman? Ini paman ini apa ini? Emang Fakola itu Google kata Translate itu. ya? Yang bawah. Yang mana bapak? Bapak di mana di sini bapak? Ah, itu betul itu. Ini. Ya, itu paman, Ini bapak. paman itu. Paman. paman. Ayah mana? Nggak ada ayahnya di sana, nggak ada. Di sini Paman. ada kata bapakku, Salah bapakmu, itu, ada salah kata terjemahan bapak itu. di sini 3. Salah itu, Yang salah mana ini kata terjemahan bapak itu. 3 nih? 1, 2, 3. Yang mana aja nih? Salah itu, salah terjemahan. Udah ya, terima kasih ya Ustaz. Oke, thank you. Saya hargai. Kok Saya kabur hargai sih? Pak Ustadz ya. Gimana Terima sih? kasih. Ini tunggu, yang heran itu Erben Oke, nggak paham ada bahasa Arab, Pak tapi Ustadz aja ngeyel mau itu tanya, Pak gimana Ustadz. maksudnya? Iya, Pak Ustadz coba aja, di ada mau ditanya Pak Ustadz? Ada. Oke. Saya nanya Silakan Pak Ustadz. terakhir Mas Erben saya nanya. Iya. Sebentar Ustadz Wafi. Sebentar Ustadz Iya. Wafi. Teman-teman yang di bawah yang ingin menonton si Farida tadi ditertawakan oleh saudara Kristennya, tonton di Al Ayubi channel bentar lagi ya. Itu nama aslinya Farida itu. Udah. Oke, Ayo Pak, oke, lanjut, Pak Najah, lanjut. apa mau ditanya Pak Najah? Saya Ya, kalau bisa saya mau jawab, saya bertanya. jawab. Oke, itu Mas Erben, saya kan nemu website resmi nih dari Barat ya, mengenai tentang amanat agung, ya, amanat agung bahwa Matius 28 ayat 19 itu ternyata diasumsikan kata para Kristen Barat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Sedangkan ayat itu tidak pernah ada di abad ketiga dan kedua. Kira-kira ini bener apa enggak Mas Erben? Kalau memang enggak bener, bisa enggak Mas Erben nunjukin di abad ketiga bahwa Matius 28 ayat 19 mengenai amanat agung itu bener-bener ayat asli, begitu Mas Erben? Ya, kita lihat data-data ya bro ya. Ya, Kan coba. bisa dicek data-datanya. Ya, monggo kita Jadi, buka bareng-bareng karena itu data-datanya amanat itu kan agung. pasti. Masa itu. Ini Matius 28:19. 8. Amanat agung membaptis 3 nama itu. Ya kan bisa dicari data-datanya. Iya, Nanti kita lihat sumbernya dari mana. Cuman butuh waktu bro ya. Enggak apa-apa, mungkin jenengan kan